Shalom, semangat pagi. Kita melihat kembali bagian firman Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara yang saya kasih dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Mengingat bagian ayat sebelumnya, kita tahu bersama-sama bahwa ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau mentaati firman Tuhan, karena mereka memang bukan orang-orang yang terpilih, tetapi orang-orang yang terpilih adalah harus bersuka cita di dalam Dia. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara, bersyukurlah dari sekian banyak saudara dan saya, kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh masuk dalam bagian bilangan kerajaan Allah. Saudara menjadi orang-orang, menjadi anggota kerajaan Allah. Dan bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ada orang yang tidak terpilih, ada orang yang terpilih, dan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus adalah umat pilihan Dia. Nah, saudaraku yang saya kasihi, di sini ada satu ayat, satu bagian anak kalimat yang menyatakan imamat yang rajani. Saudara, sebagai komunitas imamat yang rajani, kita harus bersyukur karena apa? Sesungguhnya ada yang luar biasa ketika peristiwa besar terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Ini merupakan perlambangan bahwa sudah tidak ada jarak lagi antara manusia dengan Allah. Allah mau mengangkat manusia-manusia yang penuh dosa yang percaya kepadanya menjadi para imam yang berhak masuk ke dalam ruang maha kudus kepada Dia yang sesungguhnya adalah Allah. Kita tidak lagi diwakilkan dengan imam-imam, tetapi saudara dan saya boleh menjadi para imam yang boleh berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita boleh menjadi alat Tuhan yang dipakai. Nah, saudaraku yang saya kasihi, gereja adalah komunitas imamat yang rajani, golongan para imam yang berkumpul bersama. Artinya apa, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Setiap orang berhak dan punya kewajiban menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Jadi saudaraku, betullah apa frase yang mengatakan bahwa Yesus adalah kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggotanya. Sebagai orang-orang kumpulan para iman, di mana Yesus adalah imam besar kita, maka saudaraku yang saya kasihi, kita harus berfungsi, berguna bagi kerajaan para imam. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat di dalam komunitas kita. Sudahkah kita juga menjadi bagian yang berguna dan bermanfaat dalam komunitas kita? Awalilah di tengah-tengah keluarga bahwa saudara sesungguhnya terlahir untuk menjadi orang yang berguna di tengah keluarga saudara. Ketika saudara dalam komunitas umat Kristiani, dalam gereja, cobalah bersyukurlah bahwa sesungguhnya saudara adalah umat yang berharga, umat yang berguna di tengah-tengah komunitas kita yang ada. Ketika kita di tengah masyarakat, ketika ada dalam suatu negara, satu daerah, jadikan diri saudara sebagai bagian di tengah-tengah masyarakat yang ada, yang berguna. Kita bukanlah tubuh yang tidak dapat digunakan seperti seorang yang tidak mampu menggerakkan karena ada sumbatan atau pecahnya pembuluh darah, seperti orang yang kena stroke sehingga tubuh kita tidak mampu digunakan lagi. Tetapi saudaraku, sesungguhnya siapapun saudara, kepala negara manapun, kepala daerah manapun, kepala rumah tangga manapun, bahkan kepala gereja manapun, mengharapkan bahwa saudara dan saya, kita bermanfaat dan berguna. Kita mampu menggerakkan semuanya itu sesuai dengan komando satu otak. Demikian juga Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah kepala gereja. Kita di bawah komando kepala gereja kita, kepala imam besar kita, yaitu Dia
dan kita umat kepunyaannya adalah para imam, kumpulan para imam. Jadi saudara, mari ketika saudara dipercayakan mampu memimpin bagian dalam kehidupan bergereja, lakukanlah. Ketika saudara boleh menjadi pemimpin kelompok, menjadi gembala kelompok, lakukanlah. Karena sesungguhnya saudara adalah imamat yang rayani. Terpuji nama Tuhan, bersyukurlah, hakikat martabat kita diangkat oleh Dia, dan bahkan kita mempunyai hak istimewa untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan tanggung jawab bagi hidup saudara dan saya mewakili para umat. Terpuji nama Tuhan, jadilah orang-orang yang meyakini hidupnya sebagai komunitas para imam. Selama saudara beraktivitas apapun aktivitas saudara, Tuhan Yesus menyertai saudara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.